Apakah kalian berpikir bahwa kemenangan dapat diraih kalau hanya lebih berpengalaman, lebih dewasa, serta memiliki fasilitas dan akomodasi terbaik? Jika tidak ada hal itu, apakah kita harus menyerah? Nah, bagaimana jika saya katakan bahwa satu kata adalah kunci kemenangan untuk saya? Hanya satu kata. Apa itu? Sini saya beritahu. Saya Wigan Akil Samboga Anom. Dari kecil saya hidup berpindah-pindah sebagai seorang atlet. Saya berjauhan dengan keluarga dan karantina dengan para atlet-atlet lain, yaitu manusia-manusia yang memiliki semangat kompetisi tinggi. Tapi di beberapa kesempatan saya mendapatkan kemenangan lebih tinggi daripada atlet yang lebih tua, lebih berpengalaman, bahkan memiliki fasilitas dan akomodasi perlombaan yang lebih baik. Contohnya, ketika saya lomba catur di sebuah universitas ternama. Saat itu saya merantau ke Jogja di kelas 10 SMA. Saya bahkan tidak membawa jam catur sebagai alat ukur yang wajib dimiliki, serta saya tidak mengikuti sekolah catur dikarenakan kurangnya akomodasi dan fasilitas pada saat itu. Namun, saya memenangkan perlombaan tersebut karena berhasil meminjam peralatan salah satu rombongan di sana hingga mendapatkan medali emas pertama saya di bangku SMA. Hal ini membuat saya mengalahkan mereka yang memiliki fasilitas dan akomodasi yang lebih baik. Bahkan mereka rata-rata lebih tua daripada saya, serta mereka yang didukung oleh lebih banyak teman serta pelatih dan masuk sekolah catur. Bahkan pada saat itu, saya merupakan pendatang di Jogja yang masih butuh adaptasi lingkungan. Lantas, saya kemudian berpikir, apa faktor seseorang menjadi menang atau kalah? Hal ini meninggalkan pertanyaan di kepala saya. Tidak hanya di situ, kemudian saya melanjutkan kuliah. Saya mengikuti perlombaan videografi dan bertemu dengan banyak production house. Namun saya justru mendapatkan kesempatan menjadi juara dalam kompetisi tersebut. Selain itu juga, beberapa perlombaan videografi lainnya saya ikuti hanya dengan fasilitas smartphone, tanpa kamera, tanpa laptop untuk sarana editing. Tapi kemudian saya tetap memenangkan perlombaan tersebut. Dari banyaknya pengalaman yang saya lewati, saya akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan saya 3 tahun lalu. Lantas, apa faktor seseorang menjadi menang atau kalah? Itu semua mengenai tekad. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin. Ketika kompetitor lain mendapatkan biaya untuk sekolah catur, saya berusaha semaksimal mungkin mempelajari catur secara mandiri. Bertekad memahami keunikan pada catur dengan otodidak. Bertekad menguasai bidak dan lahan pada saat perlombaan catur. Bertekad menyampaikan sebaik mungkin topik yang harus dibahas pada video perlombaan saat itu. Saya hanya bertekad agar video edukasi dari tim saya dapat menyampaikan pesan dan manfaat tanpa bosan. Tapi kemudian saya mendapat pujian bahkan tawaran kerjasama. Ya, ini mengenai tekad. Tidak peduli sebesar kecil atau apapun itu, kesempatan yang kita dapatkan untuk berusaha lebih baik, yang penting adalah usahanya, karena disinilah tempat kita, disinilah tugas kita. Kita harus menggunakan ide-ide terbaik kita, intuisi-intuisi terkuat kita, dan kita perlu menguji mereka agar hal itu menjadi lebih kuat. Bertekad agar memberikan yang terbaik yang kita punya, kita harus berlari kencang, bukan berjalan di pinggir jalan. Lantas, bagaimana dengan kerja cerdas? Itu akan terjadi ketika kita tahu bahwa kita harus kerja keras. Lihat poinnya, adalah kerja keras. Kita harus bertekad berhasil. Jangan lihat kegagalan sebagai hal permanen. Kita perlu bertekad agar kesempatan-kesempatan yang kita miliki sekarang ataupun nanti tidak dikalahkan oleh mereka yang memiliki tekad lebih baik daripada kita. Mungkin sekian dari saya. Goodbye.